Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persaudaraan, persahabatan buat semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, saudaraku sebangsa setanah air. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, jasmani rohani, istiqamah, iman dan Islam sampai akhir hayat. Baiklah. Terlalu formal banget ya. Guys, saya mau tanya nih. Setelah sekian lama kalian ada dapat info nggak? Dapat update nggak? Tentang kasus penembakan si Bahar. Kalau saya nggak ada dapat, saya cari pun itu beritanya udah 1 bulan yang lalu. Ini kejadian udah 2 bulan ya. Kejadian sudah 2 bulan. Kecuali kejadian tersebut sunyi, diam, isunya menjadi diam, menjadi hening, menjadi senyap, menjadi di private itu kalau misal tidak ditangani oleh aparat penegak hukum. Yang bersangkutan tidak melaporkan misal. Ini yang bersangkutan melaporkan, melaporkan. Dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Waktu itu kan kita udah sama-sama baca beritanya, dengar lewat media bahwasanya polisi sudah turun ke TKP lah, sudah memeriksa sekian belas saksi lah, dan seterusnya. Berarti dilaporkan, yang bersangkutan melaporkan, dan penjelasan itu ada dari kuasa hukumnya juga. Dan oleh pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwasanya yang bersangkutan sudah melaporkan, dan pihak aparat juga mengkonfirmasi bahwasanya mereka sudah melakukan langkah turun ke TKP, memeriksa saksi. Terakhir saya baca itu mendalami CCTV di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, habis itu senyap, hening, mode pesawat, mode getar pun enggak, hening, enggak ada kabar. Maksudnya apa? Ya, saya pribadi masih percaya akan kinerja kepolisian, walaupun terkadang ada oknum yang tidak sesuai seperti aturan, dan walaupun terkadang sebahagian masyarakat sudah kurang rasa percayanya kepada pihak aparat kepolisian. Terlepas dari itu semua, saya masih menaruh kepercayaan. Masih percaya terhadap kinerjanya. Karena terakhir, sama-sama yang kita ketahui, seperti yang sama-sama kita ketahui, kasus tentang bapak berpangkat mantan Kadif Propam. Bisa kan? Bisa. Ini kok diam? Jadi jangan bikin kami masyarakat ini, warga negara ini menjadi tidak percaya kepada institusi tersebut. Kemudian kalaulah kasus ini benar-benar senyap, menghilang begitu saja, bagi saya pribadi ini merupakan sebuah tindakan yang meremehkan, menyepelekan hukum yang ada di negara kita. Ada orang mengaku bahwasanya dia menjadi korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Kemudian kasusnya hilang begitu saja. Padahal dia melapor, laporannya diterima, pihak aparat sudah melakukan penelusuran, penelitian, dan seterusnya, sudah diusut, kemudian hilang begitu saja. Ini contoh ya, saya belum katakan yang si Bahar ini sudah hilang mutlak, total, tenggelam di telan bumi, belum. Ini contoh. Kemudian hilang begitu saja, maka itu sama saja dia dengan menyatakan bahwa negara itu tidak aman.
Sama saja dengan mengatakan senjata api bebas di negara tersebut. Bahkan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, kemudian diam. Misalnya, ini kan belum final. Ini misal. Udah sekian tahun diam total. Misalnya. Maka itu sama saja dengan dia meremehkan hukum di negara tersebut. Aparat penegak hukum kemana? Kan sudah dilapor, kan sudah dilakukan penelitian, sudah didalami, sudah diusut, tidak ditemukan proyektil, misalnya, ya, tidak ditemukan proyektil di situ, tidak ada saksi mata, tapi kok bisa diam? Itu sama saja dengan dia mengangkangi hukum, menyepelekan hukum, meremehkan hukum yang ada di negara tersebut. Jadi jangan sampai ya drama Zong si Bahar tersebut seperti yang saya buat permisalannya tadi. Ini belum sama, belum. Kalau yang saya buat permisalan tadi itu misal udah sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun hilang di telan bumi gitu. Ini kan baru 2 bulan. Baru 2. Baru 2. Jangan sampai nanti jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan sampai. Itu sama saja dengan yang saya katakan tadi. Mengangkangi hukum, meremehkan hukum, dan mengatakan bahwa negara tidak aman. Karena senjata api itu di negara kita, itu bukan hal yang mudah didapatkan oleh sembarangan orang, bisa dipakai oleh masyarakat pada umumnya, enggak. Hanya orang-orang tertentu, secara khusus TNI dan Polri, yang memiliki senpi tersebut. Nah kemudian ada orang mengatakan dia ditembak. Sedangkan yang punya wewenang, TNI Polri memegang senjata api. Maka saya bilang, itu sama saja dengan mengatakan negara tidak aman, sama saja dengan mengatakan menyatakan melemahkan hukum, menganggap hukum itu remeh-temeh segala macam, merendahkan institusi tertentu dan seterusnya. Kalau masalah kronologi kejadian segala macam itu udah sering kita bahas, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali. Gak masuk akal. Keterangan ibu dari yang bersangkutan dengan kuasa hukumnya saja sudah berbeda. Ibunya mengatakan dibuntuti oleh 2 motor. Kuasa hukumnya mengatakan dibuntuti oleh mobil warna hitam, bukan motor. Satu itu aja. Itu sudah konyol di situ itu. Itu sudah janggal, tidak masuk akal. Belum lagi rentetan-rentetan lainnya bersimbah darah segala macam. Gak masuk akal. Dan coba lihat, selama 2 bulan ini, ada nggak demo? Ini dari kelompok yang suka demo. Kenapa tidak ada demo? Media-media mereka, YouTuber-YouTuber mereka, yang katanya mujahid medsos, berjuang di medsos, suarakan kebenaran, turun ke jalan, berjihad segala macam. Ulama kalian mau ditembak itu. Ngakunya ditembak, bukan cuma mau ditembak, 3 peluru. 1 meleset, 2 menyerempet, bersimbah darah, baju bolong 2. Kenapa kalian tidak demo? Kenapa tidak ada yang demo ke Polsek Kecamatan Kemang? Kenapa tidak ada yang demo ke Polres Kabupaten Bogor? Kenapa tidak ada yang demo ke Polda Jawa Barat? Kenapa tidak dikepung Mabes Polri? Kenapa? Kalian seolah-olah nggak tahu masalah ini. Katanya pejuang kebenaran. Kalau pejuang kebenaran itu yang dicari kebenaran, bukan kemenangan. Tapi kalau pejuang kemenangan, yang dia cari kemenangan, tidak peduli benar atau salah. Itu pejuang kemenangan, kelompok yang memperjuangkan kemenangan. Kalau komunitas atau kelompok tersebut, golongan tertentu sudah memperjuangkan kemenangan, maka percayalah segala macam cara akan ditempuh. Gak peduli benar salah, halal haram, hak batil, gak akan peduli itu. Yang penting menang dengan cara apapun. Nah sekarang saya tanya kepada kalian, khususnya yang katanya 7 juta umat,
Kalian pejuang kebenaran atau kemenangan? Coba. Itu kan ulama kalian. Ya enggak? Masa kalian biarkan keselamatannya terancam? Kenapa nggak ada yang demo? Kenapa? Apalagi waktu baru-baru kejadian 2 bulan lalu. Isu kebangkitan PKI udah dihembuskan oleh netizen-netizen mereka. Saya lihat di kolom-kolom komentar, hati-hati PKI gaya baru. Jaga ulama kita, waspada, dan seterusnya. Itulah yang membuat negara ini tidak aman. Tidak aman dalam artian seperti apa? Masyarakatnya kisruh. Warganya saling memusuhi, saling membenci, bermusuhan. Karena isu-isu tersebut. Isu kebangkitan PKI lah. Ya, isu komunis. Tapi nggak bisa ditunjukkan buktinya. Terakhir yang belakangan ini mengaku dirinya ditembak. Kemudian kelompoknya hati-hati kebangkitan PKI, hati-hati kebangkitan. Mana PKI-nya? Mana komunisnya? Coba lihat YouTuber-YouTuber mereka itu, media-media mereka itu. Kenapa nggak didesak? Muncullah kalian, ngontenlah kalian, roastinglah itu kepolisian, gitu kan kalian biasanya. Ini kenapa diam? Kenapa? Kenapa pada gini semua? Kenapa pada gini semua? Kenapa? Kenapa semua tutup mulut? Nggak berani kalian? Takut kalian drama junjungan kalian kebongkar? Takut kalian bohongnya semakin ketahuan, dustanya semakin ketahuan, liciknya semakin ketahuan, menghalalkan segala macam cara untuk mengalihkan isu nasab, mengalihkan isu tes DNA, mengalihkan isu tes DNA, mengalihkan isu bongkar makam Nabi, mengalihkan isu menafikan keturunan Wali Songo. Takut kalian kebongkar itu semua kan? Takutlah, masa enggak? Jadi sekali lagi saya tanya, yang kalian cari itu kebenaran atau kemenangan? Hati-hati, kalau sudah prinsipnya yang dipegang adalah memperjuangkan kemenangan, maka segala macam cara akan dihalalkan. Segala macam cara akan ditumpu. Kenapa prinsipnya? Saya harus menang. Kelompok kami harus menang. Tanpa peduli benar salah, halal haram, hak batil, nggak peduli itu semua. Yang penting menang, jangan sampai kalah. Terserah dengan cara apapun. Na'udzubillah ya. Jadi sekali lagi, terakhir di sini, kepada pihak aparat penegak hukum, tolonglah kabari kami walaupun cuma kisi-kisi. Misal ini masih dilakukan penyelidikan, oke lah, tapi jangan diam. Ya, berikan kami kabar, berkabarlah. Kayak waktu itu kan sehari, 2 hari, 3 hari, sekali 2 hari, sekali 3 hari ada update-nya. Ini terakhir tadi saya buka Google, saya cari update kasus penembakan Syibahar tersebut. Berita yang muncul sebulan yang lalu loh. Apakah tenggelam begitu saja? Kalau bisa seperti itu, maka nanti orang-orang akan niru. Orang-orang akan niru nanti. Bikin kasus sendiri untuk mengalihkan isu misalnya. Habis itu hilang. Nah, Bahar juga dulu gitu. Orang-orang akan niru. Dan yang tak kalah penting dari itu, kembali ke yang tadi. Itu sama dengan meremeh-temehkan hukum di negara ini. Sama saja dengan mengatakan negara kita tidak aman. Senjata api bebas berkeliaran, dipegang oleh siapapun. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi nggak boleh kita biarkan. Walaupun kita tahu, saya pribadi sangat yakin, hakul yakin, itu bohong, itu dusta. Drama tersebut. Hanya untuk mengalihkan isu. Karena waktu itu Bahar lagi terpojok habis-habisan. Mulai dari yang dia menafikan keturunan Wali Songo, ya, kemudian lagi masalah tes DNA, dia mengeluarkan statement ataupun pernyataan yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi terpojok habis-habisan dia, muncul isu tersebut. Oke, nggak apa-apa, misal orang bikin pengalihan isu, tapi kami berharap aparat penegak hukum bersikap dalam hal ini. Bongkar semua, usut sampai tuntas. Tampilkan di publik, beritakan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada dusta di antara kita. Supaya orang bisa bedakan nanti. Mana yang ulama,
dan mana yang pendusta ngaku ulama, mana yang kriminal ngaku ulama, mana yang pembohong ngaku ulama. Begitu. Demi agama, bangsa, dan negara. Bravo Polri, NKRI, harga mati. Jadi saya pribadi masih tetap menaruh rasa percaya kepada pihak kepolisian. Jangan sampai rasa kepercayaan itu nanti perlahan memudar gara-gara masalah ini. Jangan sampai. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini negara yang besar. Kita ini negara yang merdeka. Kita ini negara hukum. Jangan mau hukum kita dikangkangi, dilemahkan, diremeh-temehkan oleh oknum manapun. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.